Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini mari kita sama-sama mendengarkan dan menyimak tentang perkembangan pemikiran Islam di dunia, yang mana standar kompetensi yang harus dimiliki pada pembelajaran kali ini adalah menganalisis faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia dan mendeskripsikan faktor-faktor kemajuan dan kemunduran peradaban Islam di dunia. Perkembangan pemikiran Islam di dunia, Scawen Blum tahun 1882 mengemukakan 4 faktor penyebab kebangkitan Islam, yaitu yang pertama ibadah haji yang dilakukan kaum muslimin tiap tahun, yang kedua khalifah, ajaran khalifah yang menetapkan kedaulatan bagi masing-masing negara dan bagi dunia seluruhnya. Yang ketiga, adanya kota suci Mekah yang setiap tahun dikunjungi oleh beratus-ratus ribu kaum muslimin dari berbagai penjuru dunia. Dan yang keempat, reformasi yang menimbulkan kebangkitan Islam. Keempat faktor tersebut mendorong terciptanya kebangkitan dunia Islam. Jauh sebelum kebangkitan dunia Islam, bangsa Eropa sudah merasa khawatir karena timbulnya ramalan tersebut. Mereka sudah bersiap-siap menghadapi dunia Islam yang akan bangkit itu. Mereka berusaha menghancurkan kekuatan khalifah Islam yang saat itu berpusat di Turki. Kerajaan Turki direbutnya beramai-ramai dalam Perang Baikan tahun 1914 sampai 1918. Turki dalam masa kemundurannya tidak mampu menghadapi serangan Eropa. Seluruh daerah kekuasaannya masuk ke wilayah bangsa Eropa, kecuali hanya negara Turki sendiri yang dapat dipertahankan sebagai sebuah negara. Lathrop Stoddard, seorang penulis sejarah dari Amerika tahun 1921, lebih meyakinkan lagi kekhawatirannya terhadap dunia Islam. Setelah Perang Dunia I dan kerajaan Turki telah runtuh, kekuatan umat Islam terletak pada adanya jemaah haji pada setiap tahun yang semakin bertambah. Ratusan juta umat Islam dari berbagai negara pada saat itu berkumpul pada satu tempat. Mereka melakukan ibadah haji dengan penuh kedamaian dan kesatuan antara umat Islam dari satu negara dengan negara yang lain. Amir Shakib Arsalan dalam bukunya Limaza Ta'akhkharul Muslimun wa Taqaddaman Ghairuna berpendapat, kelemahan dan kemunduran umat Islam karena mereka meninggalkan ajaran-ajaran agama, sedangkan umat agama lain maju karena menjauhi ajaran-ajaran agama mereka yang menghambat kemajuan. Semenjak umat Islam menyadari akan kemundurannya, timbullah ide pembaharuan dalam Islam. Tokoh-tokoh pembaharuan dunia Islam lahir untuk mengajak umat Islam agar sadar, bangkit, dan bangun dari kenyenyakan tidurnya. Tokoh-tokoh pembaharuan Islam dalam masa sebelum abad ke-19 Masehi sebagai berikut. Pertama, gerakan Wahabi. Gerakan ini dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ia lahir di Najd, Saudi Arabia tahun 1704. Gerakan ini bertujuan untuk mengembalikan ajaran-ajaran agama Islam sesuai dengan yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, serta membersihkannya dari paham-paham yang menyesatkan. Gerakan ini menentang apa saja yang dipandang bid'ah dan takhayul. Semua pola pemikiran dan aliran Muhammad bin Abdul Wahab mendapat dukungan Muhammad bin Saud, seorang kepala suku yang berkuasa di Najd. Ia ikut menyebarkan ajaran Wahabi dan membangkitkan kaum muslimin dari satu daerah ke daerah lain. Lambat laun ajaran Wahabi tersebar luas ke seluruh pelosok dunia hingga sampai ke Indonesia yang dibawa oleh ulama-ulama Padri tahun 1821. Ajaran ini sebenarnya adalah ajaran yang baik, yaitu kembali kepada Al-Quran dan Hadis, namun jangan sampai berlebihan sehingga merendahkan orang lain.
Kemudian yang kedua, tokoh pembaharu dunia Islam dari Turki bernama Sultan Abdul Hamid tahun 1725 sampai 1789 yang melpori gerakan khilafah yang bertujuan membina persatuan seluruh dunia Islam dan berada dalam satu khilafah dalam menghadapi perkembangan bangsa barat. Yang ketiga, tokoh lainnya adalah Syekh Waliullah tahun 1703 sampai 1762. Awalnya ia adalah seorang pendidik dan pengarang. Ia melihat kelemahan umat Islam disebabkan oleh yang pertama, perubahan sistem pemerintah Islam dari kekhalifahan ke sistem kerajaan. Yang kedua, perubahan dari sistem demokrasi ke sistem autokrasi absolut. Yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam yang disebabkan oleh timbulnya aliran-aliran. Dan yang keempat, masuknya adat istiadat dan ajaran bukan Islam ke dalam keyakinan umat Islam. Terdorong beberapa sebab tersebut, Syekh Waliullah menyerukan kembali ke sistem pemerintahan seperti yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dengan mengutamakan demokrasi dan kepentingan rakyat dalam pemerintahan. Pada abad ke-19 Masehi, semakin bertambah jelas kebangkitan umat Islam di seluruh pelosok dunia Islam. Gerakan-gerakan pembaharuan Islam pada abad ke-19 Masehi ini adalah sebagai kelanjutan dari abad sebelumnya. Di antara pembaharu atau mujaddid di abad ke-19 Masehi adalah sebagai berikut. Yang pertama At-Tahtawi tahun 1891 sampai 1870. Yang pertama At-Tahtawi, nama lengkapnya adalah Rifa'ah Badawi Ropi At-Tahtawi. Ia mendalami ilmu-ilmu barat dari sarjana Prancis dan dari pergaulannya dengan ulama Al-Azhar. Sebagai ulama besar, ia telah menyalin buku-buku Prancis seperti buku Montesquieu, Voltaire, dan Rousseau ke dalam bahasa Arab. Ia mendirikan sekolah penerjemah yang meliputi bahasa Arab, Prancis, Turki, Persia, dan Italia. Buku-buku karangan At-Tahtawi yang merupakan konsep pemikirannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Takhlis Ibriz ala Takhlis Paris, yaitu intisari dari penjelasan tentang Paris. Buku ini menerangkan kemajuan-kemajuan Eropa, terutama Paris. Yang kedua, Manahij Babil Misriyah fi Manahij Adabil Asriyah, yaitu jalan bagi orang Mesir menuju sastra modern. Buku ini menerangkan pentingnya kemajuan ekonomi bagi suatu negara. Di dalamnya diterangkan perbandingan pemerintahan Islam dengan Eropa. Lalu yang ketiga, Al-Mursyid Al-Amin li Al-Banat wal Al-Banin, petunjuk pendidikan putra dan putri. Dalam buku ini, At-Tahtawi menerangkan panjang lebar tentang pendidikan kepada anak laki-laki dan anak perempuan. Anak harus diberi pendidikan dasar dan tidak membeda-bedakan antara laki-laki dan perempuan. Anak perempuan harus ikut serta dalam pembangunan sesuai dengan martabat dan harakatnya. Umat Islam harus mempunyai kepribadian dan jiwa cinta tanah air, hubbul waton. Di sini At-Tahtawi menganjurkan rela berkorban untuk membela tanah air. Lalu buku yang keempat adalah Al-Qaulus Sadid fi Al-Ijtihad wa Taqlid, pendapat benar tentang ijtihad dalam taklid. Bagi At-Tahtawi, dalam keterangannya pada buku ini, ijtihad masih terbuka bagi setiap umat Islam dan ia menganjurkan para ulama memperdalam ilmu-ilmu modern agar dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Lalu tokoh yang kedua pada abad ke-19 Masehi ini adalah Jamaluddin Al-Afghani tahun 1839 sampai 1857.
Ia seorang tokoh berkebangsaan Afghanistan. Ia seorang tokoh berkebangsaan Afghanistan, lahir di Asadabad dan wafat di Istanbul, Turki. Ia memiliki kecerdasan yang luar biasa, pribadinya sangat menarik dan penuh semangat. Ia banyak memperoleh pengalaman dalam pengembaraannya ke beberapa negara. Mula-mula ia ke India, kemudian ke Mesir, memberi kuliah, ceramah, dan diskusi kepada kaum intelek di Al-Azhar. Di antara muridnya yang terkenal adalah Muhammad Abduh dan Sa'ad Jaglul, pimpinan kemerdekaan Mesir, yang mendorong tercapainya kemajuan. Jamaluddin melanjutkan pengembaraannya ke Paris setelah 8 tahun di Mesir. Di Paris, ia mendirikan suatu organisasi bernama Al-Urwatul Wusqa, yang anggotanya adalah orang-orang Islam militan dari India, Mesir, Syria, dan Afrika Utara. Organisasi ini bertujuan memperkuat rasa ukhuwah Islamiyah dan mendorong umat Islam mencapai kemajuan. Perkumpulan Al-Urwatul Wusqa menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa yang berhaluan keras terhadap pemerintah penjajah Barat. Akhirnya, majalah tersebut diberedel dan tidak boleh beredar di negara Paris. Pada tahun 1892, Jamaluddin Al-Afghani pindah ke Istanbul atas undangan Sultan Abdul Hamid untuk ikut mendirikan pelaksanaan politik Islam dan menghadapi bangsa Eropa. Saat itu, kerajaan Turki Utsmani dalam keadaan terdesak oleh bangsa Eropa, dan Sultan Abdul Hamid sangat membutuhkan buah pikiran dan pendapat Jamaluddin Al-Afghani. Keinginan Sultan Abdul Hamid ini gagal karena beliau seorang pemimpin yang diktator, sedangkan Jamaluddin Al-Afghani adalah orang yang mengutamakan demokrasi atau musyawarah. Karena perselisihan pendapat dalam politik pemerintahan, Jamaluddin Al-Afghani ditahan Sultan Abdul Hamid hingga wafat. Selama hayatnya, Jamaluddin lebih banyak mengutamakan pembaruan di bidang sosial agama. Meskipun demikian, perjuangan Jamaluddin dititik beratkan pada perjuangan pembaruan Islam, karena pembaruan politik kenegaraan Jamaluddin didasarkan atas pembaruan Islam. Jamaluddin Al-Afghani membentuk gerakan pan-Islamisme yang berpusat di Kabul, Afghanistan. Pergerakan ini menghendaki kemajuan umat Islam dengan jalan mempergunakan aliran pikiran modern dan menghendaki persatuan umat Islam di bawah satu pemerintahan Islam pusat seperti pada zaman Khalifah dahulu. Gerakan pan-Islamisme sangat revolusioner dan anti penjajah. Pemerintahan yang absolut dan penjajahan bangsa asing harus dapat dilenyapkan dari bumi. Kemajuan umat Islam tidak akan berhasil bila semua hal tersebut masih hidup subur. Karena itu, Jamaluddin Al-Afghani dalam pan-Islamisme membangkitkan rasa ukhuwah Islamiyah seluruh dunia. Pemikiran dan ide Jamaluddin banyak mempengaruhi murid-muridnya yang juga sebagai penerus dan penyebar pan-Islamisme. Lalu tokoh yang ketiga pada abad 19 Masehi ini adalah Muhammad Abduh tahun 1849 sampai 1905. Ia adalah putra Mesir dari kalangan petani miskin. Ketika masih menyelesaikan belajarnya di Universitas Al-Azhar Mesir, ia bertemu dengan tokoh dan penggerak pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani yang kebetulan menetap di Mesir selama 8 tahun. Sebagai tokoh gerakan pan-Islamisme dan murid Jamaluddin, mereka menduduki jabatan-jabatan penting. Ia diusir dari Mesir bersama Jamaluddin karena terlibat dalam revolusi Urabi Pasha. Dari Mesir, mereka menuju Paris. Di sana mereka mendirikan organisasi dan menerbitkan majalah Al-Urwatul Wusqa.
Setelah beberapa tahun menetap di Paris, ia diperbolehkan pulang ke Mesir dan kemudian diangkat menjadi rektor Universitas Al-Azhar. Sebagai pimpinan Universitas Al-Azhar, ia mengadakan perombakan dan perbaikan-perbaikan, yaitu memasukkan mata kuliah filsafat Islam yang masih dianggap tabu dan mengubah metode pengajarannya. Muhammad Abduh sangat tidak cocok dengan paham jumud yang berarti statis atau beku yang menghambat kemajuan. Umat Islam selamanya tidak akan maju bila masih berpegang teguh pada paham jumud. Menurut pengamatan Muhammad Abduh, paham jumud dibawa oleh orang-orang luar Arab untuk dapat menduduki puncak politik di dunia Islam. Adat istiadat dan paham animisme dan dinamisme mereka bawa ke dunia Islam dan mempengaruhi kaum muslimin yang menjadi rakyatnya. Muhammad Abduh sangat gigih memberantas segala yang dianggap bid'ah. Ia mendengungkan semboyan kembali kepada Al-Quran dan hadis dan mengembangkan paham dan haluannya ke seluruh dunia Islam. Menurutnya, umat Islam harus kembali ke paham salaf yang murni sebagaimana pada zaman sahabat dan ulama-ulama besar. Ia mempunyai konsep perjuangan bahwa hanya dengan mencerdaskan serta meningkatkan pengetahuan, rakyat Mesir dapat mencapai kemerdekaan yang sebenarnya. Ia menerbitkan majalah Al-Manar di Mesir dan menjabat sebagai mufti besar hingga akhir hayatnya. Lalu yang keempat, tokoh pada abad ke-19 Masehi adalah Muhammad Rashid Ridho, hidup pada tahun 1865 sampai 1935 Masehi. Tokoh ini lahir di Al-Qalamun, Lebanon. Ia belajar kepada seorang guru, yaitu Syekh Hussein Al-Jasr, mufti besar Tripoli. Kemudian tahun 1898 ia pindah ke Mesir, berguru kepada Muhammad Abduh. Di Mesir, bersama Muhammad Abduh menerbitkan majalah Al-Manar yang bertujuan sama dengan Al-Urwatul Wuthqa di Paris. Di dalam majalah tersebut, Muhammad Abduh dan Muhammad Rashid Ridho menuangkan sistem pembaruan atau tajdid di bidang agama, sosial, ekonomi, dan memberantas bid'ah serta meningkatkan mutu pendidikan dan membela kaum muslimin terhadap permainan politik negara-negara barat. Di bidang pendidikan, ia mendirikan sekolah dengan nama Madrasah Ad-Da'wah wal Irsyad di Kairo pada tahun 1912 Masehi. Para alumni madrasah ini disebarkan ke berbagai dunia Islam. Muhammad Rashid Ridho sebagai penggerak pembaharuan Islam masih condong pada ajaran-ajaran Ibnu Taimiyah. Ia sebagai penyokong aliran Wahabi karena aliran tersebut bertujuan mengembalikan ajaran Islam kepada Quran dan hadis. Akan tetapi ia tidak memberikan takwil atau tafsir terhadap ayat-ayat antropomorfisme atau ayat-ayat tajsim dan lebih suka mengartikan apa adanya. Menurutnya, Allah mempunyai wajah, tangan, mata, dan dapat duduk seperti manusia. Buah karangannya yang terkenal adalah Risalah At-Tauhid yang berisi tentang pemurnian Tauhid. Namun hal ini bertentangan dengan pendapatnya ulama-ulama salaf terdahulu yang mana ayat-ayat tajsim atau ayat-ayat mutasyabihat ini maknanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berpegang bahwasannya laisa kamitslihi syai'un, bahwasannya bagi Allah tidak ada satupun yang menyamai Dia. Terkemudian yang kelima adalah Sultan Mahmud II dari Turki tahun 1785 sampai 1839. Ia lebih menitik beratkan pada pembinaan di bidang militer. Melihat kerajaan dalam kelemahan, ia membentuk korps baru yang dilatih oleh pelatih dari Eropa. Ia lebih bersikap demokratis dan menghapus adat istiadat yang mengganggu serta mengurangi hak-hak kaum bangsawan. Sebagai kelanjutan pembaharuan Sultan Muhammad II,
muncul usaha untuk mengatur, menyusun, dan memperbaiki peraturan dan perundang-undangan sesuai dengan tuntutan pembaharuan. Usaha ini dipelopori oleh Mustafa Rashid Pasha, kelahiran Istanbul pada tahun 1800. Menurut pendapatnya, kemajuan Eropa disebabkan karena tidak terlalu terikat dengan adat istiadat agama. Tokoh lainnya ialah Mehmed Sidik Ri'at tahun 1807 sampai 1856. Ia diangkat menjadi pembantu Menteri Luar Negeri tahun 1834, menjadi duta besar di Wina, Menteri Luar Negeri, Menteri Keuangan, dan akhirnya menjadi Dewan Tanzimat, yaitu dewan yang mengatur dan menyusun serta memperbaiki peraturan dan perundangan yang sesuai dengan tuntutan pembaharuan. Pokok-pokok pikiran Sultan Muhammad II adalah bahwa kemajuan dapat diwujudkan apabila dalam suasana damai dan senantiasa menjalin hubungan baik dengan Eropa. Kemakmuran negara tidak akan dapat tercapai selama bentuk pemerintahan masih bersifat absolut. Pemerintahan yang sewenang-wenang menyebabkan rakyat tidak merasa tentram, produktivitas menurun, dan korupsi merajalela yang dapat menjatuhkan negara. Semua itu menjadi penyebab kemunduran kerajaan Utsmani. Maka sebagai plan keluarnya atau solusinya, dibuatlah undang-undang dan berbagai peraturan untuk menjamin pembaruan di segala bidang, seperti Dewan Hukum, dan ditetapkan hukum pidana sipil. Di bidang pemerintahan dibentuk semacam DPR atau badan legislatif, dan di bidang keuangan didirikan Bank Utsmani. Dibentuk pula Departemen Pendidikan dengan sistem Eropa. Dikeluarkannya piagam baru yang memberi peluang lebih luas bagi bangsa Eropa. Kebebasan beragama dan kesamaan hak antara bangsa Eropa dan pribumi dalam segala hal. Konsep ini ditentukan oleh pemikir lainnya seperti Nani, Kamal, murid Ibrahim Sanusi, dan Zia Pasha. Nani, Kamal, dan Zia Pasha tidak menerima semua ide barat, tetapi disesuaikan dan dikembalikan dengan ajaran-ajaran Islam. Pola pemikirannya harus mengindahkan dan mengutamakan ajaran-ajaran Islam daripada ajaran bangsa barat. Terkemudian Sayyid Ahmad Khan. Ia lahir di Delhi tahun 1817 sebagai putra seorang bangsawan. Sayyid Ahmad Khan adalah pelopor gerakan modernisme dalam Islam, yaitu sebagai kelanjutan gerakan mujahidin yang didirikan oleh Syekh Waliullah Ad-Dahlawi. Bangsa Inggris memberi gelar Sir karena jasanya menyelamatkan orang-orang Inggris ketika terjadi pemberontakan pada tahun 1857. Pola pemikirannya adalah umat Islam India harus bekerja sama dengan Inggris yang saat itu masih memegang kekuasaan penuh di India. Umat Islam India menentang pemerintah Inggris yang akan membuat kehancuran dan kemunduran dan akhirnya akan membuat umat Islam ketinggalan dari masyarakat Hindu. Sikapnya yang radikal membuat kawan-kawannya atau tokoh-tokoh pembaharu lainnya banyak yang menentang. Salah satunya adalah Jamaluddin Al-Afghani yang menentang dalam bukunya Ar-Radd ala Ad-Dahriyin, jawaban bagi kaum materialis. Terkemudian yang ketujuh adalah Muhammad Iqbal. Ia seorang tokoh pembaharu Islam kelahiran Punjab yang memperoleh gelar MA di Lahore. Ia melanjutkan studinya di Universitas Cambridge di Inggris tahun 1905 dan mendalami filsafat. Lalu kita lanjutkan pada manfaat dari sejarah perkembangan pemikiran Islam di dunia. Pertama, membangkitkan semangat Islam di masa lampau dalam memurnikan ajaran Islam dari pengaruh takhayul, khurafat, dan bid'ah, berusaha mengembalikan Islam kepada sumbernya yang asli, membersihkan tauhid dari pengaruh syirik, membersihkan ibadah dari bid'ah, dan mengajarkan hidup sederhana sebagai pengganti kemewahan yang melanda kaum muslimin saat itu.
Yang kedua, memperjuangkan pendidikan universal, kemerdekaan pers, dan memperkuat paham nasionalisme yang diwujudkan dalam bentuk Partai Al-Hizbul Wathan, Partai Nasional, dan menanamkan paham patriotisme bagi umat Islam. Yang ketiga, memperkuat ukhuwah Islamiyah dan menekankan pembaharuan Islam pada bidang politik, pemerintahan, dan agama dengan ide pokok pan-Islamisme bagi umat Islam. Dan yang keempat, memurnikan ajaran agama Islam sesuai dengan bentuk aslinya, memperbaharui metode pengajaran, dan menanamkan solidaritas seluruh umat Islam. Lalu apa nilai-nilai yang terkandung dalam gerakan modernisasi ini? Pertama, nilai persatuan atau ittihad. Gerakan pembaharuan Islam mengandung nilai-nilai persatuan seperti yang dilakukan oleh para pembaharu untuk mewujudkan pan-Islamisme, kesatuan umat Islam seluruh dunia, dan nasionalisme, kesatuan umat Islam dan daerah atau negaranya. Cita-cita ini yang mengandung nilai-nilai persatuan karena ide pembaharuan Islam adalah untuk mengatasi perpecahan di antara umat Islam dari berbagai firqah, sukuisme, dan madhabisme. Namun di sini perlu diperhatikan bahwasannya bermadhab itu bukan sesuatu pemecah umat, maka bermadhab ini sebenarnya dia itu berguru kepada satu madhab, kepada satu jalan yang dia pilih, yaitu salah satu pendapat dari 4 imam ahli sunnah wal jamaah. Dan walaupun berbeda dalam madhab, namun persatuan masih tetap terjaga. Maka dalam pemikiran ini yang harus kita ambil adalah nilai persatuannya. Lalu yang kedua, nilai solidaritas atau ukhuwah Islamiyah. Gerakan pembaharuan Islam mengandung nilai-nilai solidaritas atau ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan Islam yang merasa senasib, sepenanggungan untuk membela sesama umat Islam dalam keadaan suka maupun duka. Lalu yang ketiga, nilai pembaharuan atau tajdid. Gerakan modernisasi Islam mengandung nilai-nilai pembaharuan tajdid, yaitu pembaharuan yang dimaksud adalah pembaharuan dalam bidang keagamaan, akhlak, sosial, ekonomi, dan politik, yaitu dengan menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis dan meninggalkan pemerintahan yang otoriter dan mendobrak sistem pemerintahan yang zalim. Lalu yang keempat adalah nilai perjuangan, jihad fi sabilillah. Gerakan modernisasi Islam mengandung nilai-nilai perjuangan atau jihad fi sabilillah. Karena gerakan ini, umat Islam kembali menemukan semangat Islam atau api Islam yang penuh dengan dinamika perjuangan umat Islam. Lalu yang kelima, nilai kemerdekaan. Gerakan modernisasi Islam mengandung nilai-nilai kemerdekaan atau huriyah, terutama huriyah fikri atau kemerdekaan berpikir. Umat Islam yang sebelumnya diliputi oleh taklid yang membabi buta dan hanya mengikuti pikiran orang-orang tertentu, dipacu untuk berpikir mandiri dan kritis, tidak asal ikut, tetapi berpikir dan mengambil tindakan sesuai dengan kemampuan pikiran dan ilmunya. Dalam hal ini, berpikir kritis, kita mandiri, tidak taklid dengan syarat ilmunya mumpuni tentunya. Umat Islam harus mengambil ilmu berdasarkan sumber asli itu Al-Quran dan Hadis, dan mengambil ilmu pengetahuan modern untuk kemajuan dan kebesaran umat Islam. Lalu, perilaku apa yang mencerminkan penghayatan terhadap manfaat dari sejarah perkembangan pemikiran Islam di dunia tersebut? Yang pertama, kebangkitan dunia Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan politik. Setelah umat Islam mengetahui kemajuan bangsa Barat, ketika itu juga terbuka mata dunia Islam, terutama di Turki dan Mesir, untuk memulai usaha-usaha yang membangkitkan umat Islam di Mesir. Kemudian yang kedua, tumbuhnya gerakan menentang penjajahan bangsa Barat.
Itulah diantaranya sepintas tentang sejarah perkembangan pemikiran Islam di dunia, yang pada inti sarinya adalah kita harus mengambil manfaatnya, bahwasannya dengan adanya sebuah pembaharuan ini muncul sebuah nilai ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah Islamiyah ini harus dititik beratkan, yaitu bisa dengan saling menghargai pendapat, bersilaturahim, kemudian kita memperkaya diri dengan keilmuan Islam dan memahami seluruh ilmu sehingga tidak merendahkan yang lain, mengagungkan diri sendiri, dan hal itu tentu akan menyebabkan perpecahan umat. Demikianlah sejarah pemikiran Islam di dunia, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.